Selamat datang Lionel Messi di klub barunya yaitu Paris Saint-Germain. Setelah tidak diperpanjang kontraknya bersama Barcelona karena masalah keuangan yang membelit klub Spanyol tersebut, akhirnya Messi memilih PSG, salah satu klub yang sanggup membayar gaji besar sang pemain sebesar 35 juta euro per musim atau setara 591 miliar per tahun. Jika melihat angka ini, maka Messi langsung menjadi pemain PSG dengan gaji tertinggi mengalahkan Neymar yang mendapatkan 31 juta euro saat tekan kontrak baru tahun lalu. Jika dibagi per bulannya, Messi akan mendapatkan sekitar 2,91 juta euro atau setara dengan 49 miliar rupiah. Gaji sebulannya itu 49 miliar loh. Pertanyaannya, kenapa PSG bisa mendatangkan pemain dengan gaji yang sangat mahal tapi tidak terkena sanksi oleh UEFA? Memang PSG tidak melanggar aturan FFP musim ini. Terus tagihan gaji mereka bagaimana? Untuk menjawab itu semua, saya mengambil tweetan dari akun The Flanker ID di Twitter yang membahas ini semua. Sekali lagi terima kasih buat akun The Flanker ID. Jadi, buat yang belum tahu nih, kalau UEFA itu selaku otoritas resmi sepak bola Eropa punya peraturan yang namanya FFP untuk mengontrol keuangan tiap klub. Intinya, supaya klub-klub di Eropa tidak bisa mengeluarkan uang seenaknya saja, entah itu buat transfer, gaji pemain, atau yang lainnya. Ini juga dilakukan UEFA agar tidak terjadi ketimpangan antar klub. Coba bayangkan, klub yang mempunyai pemilik kaya bisa dengan seenaknya mendatangkan pemain yang mereka suka. Aturan FFP ini membuat klub tidak boleh mengeluarkan uang lebih banyak dari pemasukan mereka. Intinya ada kontrol. Kalau ternyata klub tetap merugi, UEFA kasih keringanan, yaitu rugi maksimal sebesar 30 juta euro. Nah, kalau kerugiannya sudah lebih banyak dari 30 juta euro, barulah klub tersebut dikenakan sanksi oleh UEFA. Sanksinya seperti apa? Bisa macam-macam. Ada yang tidak boleh melakukan transfer dalam waktu tertentu, sampai prize money dari kompetisi Eropa ditahan dulu oleh UEFA. Perlu dicatat nih, pengeluaran yang dimaksud di atas itu bukan hanya pengeluaran transfer ya, termasuk juga tagihan gaji pemain, pengeluaran pembangunan stadion, dan yang lainnya. Jadi benar-benar seluruh uang yang dikeluarkan oleh klub. Pemasukan pun begitu. Bukan dari jual pemain saja, tetapi ada sumber lain seperti sponsor, tiket, dan yang lainnya. Kita balik ke PSG. Mereka kan sudah banyak datangin pemain mahal, dan pastinya mereka bakal mengeluarkan biaya gaji yang sangat mahal. Apakah nggak melanggar? Jawabannya tidak. PSG tidak melanggar FFP. Kenapa? Karena UEFA sedang meringankan peraturan FFP sejak adanya pandemi ini. UEFA seperti bisa dikatakan dalam tanda kutip menghapus yang namanya FFP. Kenapa? Karena UEFA sedang meringankan peraturan FFP. Jadi, sejak adanya pandemi ini, UEFA bisa seperti dikatakan dalam tanda kutip menghapus yang namanya FFP. UEFA mengizinkan klub-klub untuk memasukkan uang tambahan ke kas klub mereka sejak bulan Juni lalu. Klub tersebut diberi kesempatan untuk mengatur pemasukan mereka. Tak hanya itu, kerugian 30 juta euro pun tidak berlaku selama kerugian di masa pandemi ini masih berlangsung. UEFA juga menggabungkan dua periode keuangan dari yang biasanya dihitung per musim. Khusus di pandemi ini digabung menjadi dua periode, yakni musim 2020 dan 2021. Jadi, 2020 dan 2021 dihitung satu periode keuangan. Keringanan jelas menguntungkan klub kaya seperti PSG, Manchester City, dan juga Chelsea. Mereka bisa menyuntikkan dana di musim panas ini dan akan dihitung sebagai pemasukan yang bisa menyelamatkan mereka dari FFP. Padahal di musim 2019-2020 kemarin, PSG sudah mengalami penurunan pemasukan, bukan merugi ya, penurunan pemasukan sekitar 124 juta euro. Harusnya ada keringanan, mereka bisa saja terancam melanggar aturan FFP. Apalagi di musim lalu tagihan gaji PSG udah mencapai angka 414 juta euro. Di musim ini dengan tambahan gaji dari Messi, Ramos, Wijnaldum, Donnarumma sampai Hakimi, tagihan gaji PSG diperkirakan akan semakin membengkak. PSG dikabarkan sudah menyuntikkan dana sebesar 28 juta euro buat menggaji Ramos, Wijnaldum, dan Donnarumma. Ditambah Messi dan Hakimi, tapi jangan kaget, PSG sering beruntung soal FFP ini. Waktu mendatangkan Neymar dan Mbappe, PSG langsung diinterogasi oleh UEFA. Ternyata hasilnya nihil, ya lolos. Waktu itu, PSG lolos karena mereka tiba-tiba mendapatkan pemasukan dari sponsor. Sponsornya siapa? Ya, sponsornya siapa? Ooredoo, Qatar National Bank, Qatar Tourism Authority.
Saja, apa hubungan PSG dengan Qatar? Yang gak kalah menarik, UEFA berencana memperbarui aturan FFP akhir tahun ini. Dan siapa figur sentral di balik kuningan itu? Yap, Presiden PSG. Demikian pembahasan kali ini, semoga kalian tambah mengerti dan tambah tahu. Terima kasih kepada Defluencer ID.